Puji nama Tuhan, selamat sore wanita di Bora dimanapun berada. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah wanita di Bora pada sore hari ini. Mari kita akan awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini Bapa. Di semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan kami akan bersekutu di dalam ibadah wanita di Bora pada sore hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan kepada selesainya. Yang meyakini percaya Tuhan Engkau ada tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejahtera? Pulihkan segala sesuatu.
syukur, kami berterima kasih Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Saat sore hari ini kembali kami rindu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, siapkan setiap hati kami Bapa, berikan tanah hati kami yang subur, agar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Yang kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita bertemu lagi di dalam acara ibadah Wanita Deborah. Minggu ini adalah minggu kedua dari bulan Juni, tepatnya tanggal 10 Juni 2020. Puji Tuhan, kita akan segera belajar kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama buka di dalam Lukas 12 ayat yang ke-29. Sore hari ini saya berikan judul atau tema untuk kita belajar firman Tuhan, yaitu Yesus pemelihara kita. Kita buka di dalam Lukas 12 ayat yang ke-29. Untuk ayat yang pertama kita akan membaca bersama-sama Lukas 12 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Amin. Puji Tuhan. Kondisi dunia di saat ini banyak sekali membuat manusia merasa khawatir. Yang pertama, adanya wabah atau pandemi corona yang saat ini masih berlangsung, dan semuanya dibuat khawatir, dibuat takut akan wabah ini. Kemudian masalah ekonomi. Efek dari pandemi corona ini menyebabkan perekonomian menjadi tidak baik. Kemudian juga masalah pekerjaan, di mana-mana banyak karyawan, banyak pekerja-pekerja harian, mereka diberhentikan secara tiba-tiba karena efek dari pandemi corona ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus beriman, atau kita harus percaya bahwa kita tidak perlu khawatir, karena hidup kita adalah di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 12 ayat 29 tadi, menurut versi yang lain, saya akan bacakan menurut versi firman Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 12 ayat 29. Dan jangan khawatir mengenai makanan, yaitu apa yang akan kalian makan atau minum, karena Allah akan mencukupi kebutuhan kalian. Di dalam versi yang lain, yaitu versi mudah dibaca, masih di dalam Lukas 12 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, jangan pikirkan tentang apa yang kamu makan atau minum, jangan cemaskan hal-hal itu. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya atau orang yang beriman, untuk kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Di tengah keadaan yang semakin tidak menentu ini, di tengah arus dunia yang semakin tidak menentu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, masa depan kita, karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Pada pasal yang ke-12 di dalam Lukas 12 ini, satu perikop dari mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Sore hari ini, kaum wanita Deborah dan kaum wanita dimanapun Anda berada saat ini, yang ada di rumah-rumah, yang ada di gereja, dimanapun saat ini kaum wanita berada, hari-hari ini apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita enggan untuk
maju melangkah. Biarlah kita sore hari ini kita bersama-sama belajar untuk kita bisa mengatasi segala kekhawatiran, segala ketakutan kita. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita baca pada ayat yang ke-22 sampai 28. Lukas 12 ayat 22 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23, "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ayat 24, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayat 25, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ayat 26, "Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" 27, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Ayat yang ke-28, "Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Puji Tuhan. Ayat 22 sampai 28 ini Tuhan Yesus menginginkan supaya kita jangan khawatir akan kehidupan kita, akan masa depan kita, karena semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat contohnya di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 2. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nanti kamu wanita bisa baca di rumah, bisa dipelajari kembali. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada perikop ini berjudul perkawinan di Kana. Ini adalah pelayanan atau mujizat yang Yesus lakukan pertama kali, yaitu dikisahkan di dalam perikop ini bahwa Yesus dan murid-muridnya juga ibu Yesus menghadiri sebuah pesta perkawinan. Dan singkat ceritanya, sang tuan rumah ini kehabisan anggur. Ya, kita tahu sendiri kalau kita sedang mengadakan pesta atau mengadakan suatu acara, kalau kita kehabisan persediaan makanan, kita pasti akan kebingungan. Dan di situ pertama kalinya Yesus melakukan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nanti kaum wanita Deborah dapat baca, dipelajari kembali supaya lebih mengerti akan firman Tuhan. Mengapa mujizat ini bisa terjadi? Kita baca pada ayat yang ke-5. Saya baca dari ayat yang ke-3. "Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur." Ayat yang ke-4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ayat yang ke-5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, yang pertama adalah mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu percaya akan apa yang Yesus katakan pada ayat yang ke-5. Itu, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, pelayan-pelayan ini mungkin belum pernah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan ibu Yesus juga belum pernah, tetapi mereka percaya akan apa yang dikatakan Yesus untuk mereka perbuat. Yang kedua, melakukan. Ya, jadi mereka tidak hanya percaya, tetapi mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan atau Yesus katakan. Kita baca pada ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi di sini mereka melakukan apa yang Yesus katakan dengan segala ketaatan. Tidak ada perbantahan, tidak ada penolakan dari diri para pelayan-pelayan yang menyediakan anggur untuk para tamu. Yang pertama tadi, percaya akan apa yang Yesus katakan. Yang kedua, melakukan dengan taat apa yang Yesus katakan. Jadi hal-hal ini yang bisa menyebabkan mujizat pertama kali yang Yesus lakukan itu bisa terjadi. Yang kedua, kita buka di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayatnya yang ke 10 sampai 17. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kamu wanita Deborah sudah mengerti sekali bagaimana kisah ini disampaikan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang membuat hal ini terjadi? Kita sama-sama pelajari pada ayat yang ke-13. Lukas 9 ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Yang pertama yaitu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang semuanya terjadi karena para murid itu melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu mereka disuruh memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Kemudian yang kedua, tadi disuruh memberi makan. Yang kedua disuruh duduk berkelompok-berkelompok. Pada ayatnya yang ke-14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Selain murid-murid, semua orang yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka melakukan semuanya dengan taat. Yang kedua, mujizat ini terjadi karena ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat yang ke-17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Hal kedua yang menyebabkan mujizat ini bisa terjadi yaitu mereka percaya, baik murid-murid maupun orang-orang yang berkumpul di situ, mereka percaya akan kuasa Tuhan. Coba bayangkan kalau di satu perkumpulan 5.000 orang hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita tidak percaya akan kuasa Tuhan, maka semuanya tidak akan terjadi. Tetapi pada waktu itu mereka percaya dan mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan kembali. Contoh-contoh yang di atas dapat kita alami. Ya, hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tetapi biarlah kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan atau mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita buka di dalam Lukas 12 ayat 31. Kita kembali ke Lukas 12 ayat 31. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya pemeliharaan Tuhan atau mujizat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, kita baca ayat yang ke-31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi yang pertama yaitu kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya atau firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya?
beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, baik melalui persekutuan dengan keluarga di dalam mesbah keluarga, maupun persekutuan pribadi kita melalui doa-doa pribadi kita. Dan kita juga senantiasa rajin untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita juga selalu menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena inilah yang Tuhan Yesus rindukan untuk kehidupan setiap kita boleh berubah menjadi pribadi yang baik. Melalui apa? Melalui kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan firman akan mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Maka pemeliharaan Tuhan atau kuasa atau mujizat Tuhan akan bisa kita alami. Yang kedua, ayat yang ke-32, yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan atau mujizat Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Yang kedua yaitu jangan takut, jangan khawatir, karena hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan dan kendali Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, karena masa depan kita sungguh pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang harus kita lakukan, ayatnya yang ke-33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini artinya kita harus tetap berbuat baik kepada sesama kita. Di tengah keadaan yang saat ini kita alami, mungkin kita mengalami kesusahan, sakit penyakit, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah lingkungan kita. Tetapi satu hal, tetaplah berbuat baik kepada sesama, karena Tuhan melihat hal itu dan Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupan setiap kita. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini artinya hidup kita jangan hanya tertuju kepada apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punyai sekarang, tetapi biarlah hidup kita ini dikuasai sepenuhnya oleh Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan firman-Nya yang akan senantiasa menuntun kita, ajar kita, membimbing kita untuk kita menjadi gereja-gereja yang dewasa, gereja-gereja yang layak untuk berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebagai kesimpulannya kita akan baca di dalam Mazmur 17 Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kaum wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan sore hari ini kita boleh belajar bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus itu sempurna atas kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terakhir kita baca, peliharalah aku seperti biji mata. Kamu wanita bisa bayangkan ketika mata kita ada sesuatu yang masuk ke dalam mata kita, kita akan berusaha untuk membersihkannya. Begitu juga jika kehidupan kita ini seperti biji mata Allah, maka Allah akan melindungi kita. Tuhan Yesus akan melindungi kita dari segala hal yang akan mencoba membahayakan kehidupan kita. Di sini bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat peduli akan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena masa depan kita sungguh indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui firman Tuhan sore hari ini dapat
membangun kita, dapat meneguhkan kita kembali untuk kita tetap setia, untuk kita tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita boleh melakukannya dengan segala ketaatan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi satu hal yang memotivasi kaum wanita Deborah dan kaum wanita dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri ibadah sore hari ini, kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih ada semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan firman-Mu yang akan menuntun kami menjadi gereja-gereja-Mu yang dewasa, yang siap Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.